teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari setelahnya. Bersamaan dengan dimulainya berlaku konstitusi, di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dirancangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Saya Melati Francisca Putri akan menjelaskan tentang peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini, perkembangannya itu menjadi demikian pesatnya, sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern, yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad. Pernyataan yang pertama adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia sekarang adalah kesatuan tumpah darah. Tempat kelahiran yang disebut bangsa Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Pernyataan yang ketiga tidak merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 7 itu menjadi bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia bertujuan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang satu, baku, modern, dan cendekia. Satu yaitu terciptanya bahasa Indonesia yang satu. Baku yaitu bahasa Indonesia memiliki kebakuannya sendiri yang berbeda dengan kaidah bahasa kelas atas dan seterusnya. Modern yaitu pemutakhiran bahasa sehingga dia benar-benar memiliki fungsi termasa. Cendekia menitik beratkan ketepat gunaan bahasa Indonesia dalam mencerminkan logika penuturnya. Tujuan demikian ini sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selalu membutuhkan alat yang tepat untuk menuangkan logika. Saya Nadia Nirmala Bulele. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami. Jadi materi saya adalah sejarah perkembangan EYD. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Nah, di sini sesuai dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuizen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Yang kedua adalah ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi ini adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret tahun 1947. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi.
peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah tahun 1901, ejaan resmi bahasa Indonesia Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua adalah 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama tentunya Taman Bacaan Rakyat. Dan yang ketiga adalah 1928, para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Yang seterusnya 1933 sampai 2003, Kongres Bahasa Indonesia 8. Kongres ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Nah, itulah teman-teman hasil diskusi kami, yaitu sejarah perkembangan EYD dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu.